Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali. Apa yang tersebut dalam hadis masyhur yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan fitnah. Fitnah ini dimaksudnya adalah kerusakan massa, di mana orang sulit untuk menghindar daripada maksiat. Itu fitnah artinya. Kita di sini mengerti fitnah itu mah ada itu memfitnah aku jar, padahal kadang macam itu maksudnya. Fitnah itu adalah satu kemaksiatan yang kita sulit menghindarinya. Itu masa fitnah ngarannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakaza." Ini beliau menerangkan masa di mana masa itu seperti ini. Apabila kalian melihat para muslimin telah mengendur, maksudnya mengendur di sini adalah marajat uhuduhum. Mereka sudah suka membatalkan, suka merubah perjanjian-perjanjian. Artinya di masyarakat ini janji itu sudah kada berfungsi lagi. Sulit mempercayai janji. Orang berhutang, mereka bayar rencana ya seminggu lah, sulit dipercaya. Seminggu itu bisa sebulan bisa setahun hanya bayar. Berjanji apa aja sudah ada birisnya lagi. Janji mau upah berapa hari ngitung, 3 hari 3 bulan hanya tuntung. Orang sudah, manusianya sudah kendur, artinya lawan janji itu dianggap enteng, dianggap remeh. Bila kalian para muslimin sudah hidup di masa itu, janji sudah kada ada masalah lagi, sudah kada ada beban dengan janji itu. Yang kedua, hilang kesanggupan mereka untuk taat kepada Allah dan hampa amanah mereka. Amanah sudah kada ada lagi. Artinya sedikit sekali orang-orang yang mampu melaksanakan amanah. Kepercayaan itu sudah kada ada lagi. Misalnya kita di kampung, di masyarakat ini kita kenal semua orang-orangnya, patuh, baik. Tapi kita hendak misalnya ke mana menitipkan duit ini, kita sulit mencari orang yang kita anggap amanah. Ditipakan ke sini duit, asa kada tapi aman. Ditipakan ke sebuah sana, asa katanya percaya hati. Ditipakan, kesulitan kita menitipkan duit ini. Kenapa? Karena orang-orang sekampungan ini sudah sulit dilihat kebenaran amanahnya. Sudah demikian keadaan mereka. Pada waktu itu Rasulullah menjalin jari tangan beliau. Aku Abdullah bin Amr bertanya, apakah yang harus kukerjakan bila terjadi yang demikian? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah.
Rasulullah bersabda, ilzam baitaka. Kalau sudah hidup di masa nangka itu, ujar Nabi kita, ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amril khassah wa da' anka amral ammah. Tetaplah tinggal di rumahmu. Kalau sudah macam itu keadaan lingkungan, janji sudah kada jadi masalah lagi dilanggar, amanah kita sulit mencari orang yang amanah. Kalau sudah macam itu keadaannya, tinggallah engkau di rumahnya Nabi. Artinya banyaki bagana di rumah, banyaki bagana di rumahnya. Kuasailah, kendalikanlah lisanmu, jaga mulutmu ya Nabi, jaga mulutmu. Laksanakanlah apa yang sudah kau ketahui kebaikannya, dan tinggalkanlah apa yang telah kau ketahui sebagai perkara mungkar. Uruslah apa yang menjadi ketentuan dirimu, dan tinggalkanlah urusan umum. Urus diri kita, urus anak bini kita nang di rumah. Orang lain kada usah diurus lagi. Kalau sudah macam itu, masa di sekitar kita. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, zaman fitnah ialah hari-hari pertikaian. Ditanyakan oleh sahabat, apakah hari pertikaian itu? Rasulullah menjawab, yaitu ketika seseorang merasa tidak aman terhadap teman duduknya. Sudah disebut ngarannya hari-hari fitnah. Kita ini sudah lawan kawan aja, kita kada percaya lagi. Kita ini kawan sekaguringan, rancak ke situ kamari lawan inya, kawan akrab. Tapi kita kada percaya lawan inya. Jadi berhutang pang duit, kita kan percaya lagi lawannya. Padahal kawan kita. Nah bila sudah macam itu keadaan masyarakat kita, bagaimana di rumah aja lagi. Kalau sembahyang berjamaah turun, masjid Jumat turun, habis itu bagaimana di rumah. Sarwan pang kada wajib lagi ditulaki, pengantin kada wajib lagi dihadiri. Kenapa? Karena banyak munkar daripada kebaikannya. Handil pang, kada usah bahandil lagi, banyak mudaratnya pada manfaatnya. Bahandil seberapa jam, kita ngomong bebandirannya 2-3 jam. Nah kalau sudah macam itu masaknya, ini Nabi mengajarkan demikian. Ibnu Mas'ud menuturkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Umairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Nabi Muhammad pernah bersabda kepada beliau, pada Ibnu Mas'ud. Ujar Nabi lawan Ibnu Mas'ud, "Iyudfa an umrika fasayati alaika zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qa'idul ilm." Artinya, wahai Ibnu Mas'ud, ujar Nabi, jika engkau dikaruniai umur panjang, maka selagi akan datang padamu suatu masa yang pada masa itu banyak juru khutbahnya, sedikit ulamanya. Banyak nang ahli-ahli pidato, banyak nang jadi khatib. 3 bulan nggak sampai giliran jadi khatib, sing banyak kan nang jadi khatib. Tapi nang alim khatib sedikit aja nang alim. Bang dia tiga ikom nang bujur-bujur menguasai dalam ilmu agama. Bila bisa berpidato, harat berpidato, bisa membaca kitab Melayu, diangkat jadi khatib.
sebuah masjid 30 hatibnya, 20 hatibnya. Pada zaman Nabi saya kong aja hatib Nabi itu bang seumuran dah. Karena sini paling alim. Hatibnya mesti yang paling alim. Di berapa siapa yang paling alim manusia itulah mesti jadi hatib. Nomor dua paling alimnya siapa? Bukan yang harat bepidatunya itu. Nah di akhir zaman kayaknya kada penting alim, yang penting harat bepidato. Bila harat bepidato jadi hatib, alim gak ada kata gumpal khutbahnya sah kada tahu lagi. Nah jen Nabi Ibnu Mas'ud ikan bila panjang umur kan bertamuan kayaknya kayak itu. Banyak orang yang meminta, sedikit yang mau memberi. Pengamis di mana-mana sering banyakan. Nah memberi kada banyak orangnya. Kesenangan nafsu di masa itu merupakan penuntun dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Al-hawa bihi kaidul ilm. Artinya hawa nafsu yang memimpin ilmu, bukan ilmu yang memimpin hawa nafsu. Nah akibatnya apa? Akibatnya dia selalu mencari hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kan banyak hukum-hukum itu kaulnya. Sebuting masalah ada berpuluh-puluh kaul pendapat ulama. Di antara sekian pendapat ulama ingin cari yang cocok lawan hawa nafsunya yang mana. Kan kada boleh tuh pasik jadinya. Misalnya Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Maliki memakruhkan itu, Hambali membolehkan itu. Aku 4 Hambali aja yang membolehkan, yang sesuai lawan hawa nafsu. Kayaknya isuk hari pulang ada masalah lain, Syafi'i membolehkan, Hambali mengharamkan, aku 4 Syafi'i aja yang membolehkan. Nah berpindah-pindah mazhab mencari mana pendapat yang katuju lawan hawa nafsu. Nah ada masa kayaknya seperti itu, dipaksa hukum ini menyesuaikan hawa nafsu, dipaksa kita mencari kaul-kaul pendapat-pendapat ulama yang mendukung keinginan kita. Nah kalau engkau panjang umur wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, engkau akan menemui masa itu. Orang gunanya beda pendapat ulama itu untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat. Akhirnya kita pindah mazhab. Kalau kita mencari yang nyaman-nyamannya aja, nah itu kada boleh. Al-Haris bertanya, kapankah kejadian demikian itu ya Rasulullah? Apabila wahai Rasul terjadinya masa kayak itu, masa yang banyak orang berpidato hara-hara nang alim sedikit, banyak orang minta-minta nang memberi sedikit, ilmu-ilmu digunakan untuk menunjang keinginan hawa nafsu. Apabila itu masanya, Rasulullah SAW bersabda, iza umitatis salah wa qubilatir risha wa yuba'uddin bi'aradin yasir minad dunya pannaja annaja waihak thumman naja. Nah waktunya itu ujar Nabi, nanti apabila jamaah salat dimatikan, jarang orang mau salat berjamaah. Artinya sembahyang berjamaah itu sudah mati. Orang gak ada lagi sembahyang berjamaah. Itu gak dikitan mulai subuh nang bakunci langgar kada ada lagi orangnya. Subuh kada ada lagi langgar orangnya. Banyak nih tuh kita ke Banjar tuh subuh banyak langgar nang bakunci subuh kada ada orangnya nang berjamaah. Subuh kena zuhur asar paling maghrib pun isya nang bapungsi. Kayaknya beberapa tahun kemudian hanya maghribnya lagi yang berisi langgar, isya sudah kada ada lagi orangnya. Akhirnya kita habis 5 waktunya, mati jamaah. Nah ujar Nabi kita, waktunya terjadi yang tadi apabila salat jamaah sudah dimatikan.
Yang kedua, uang suguk diterima. Uang suguk diterima. Yang ketiga, agama dijual dengan harga murah dari harta dunia. Agama dijual. Artinya kayak apa? Ada keuntungan 1 juta, tapi hukumnya haram, biar haram, berarti 1 juta untung. Nah, itu agama dijual ngarannya dengan harga yang murah. Ada bisnis, ada usaha, ada kesempatan dapat keuntungan 10 juta, tapi haram gawiannya, biar haram, yang penting dapat 10 juta. Nah, ngarannya menjual agama. Nanti kalau sudah demikian masanya, kata Rasulullah, maka carilah keselamatan. Cari keselamatan, menghindarlah. Cari keselamatan, carilah keselamatan. Kasihan kau, carilah keselamatan, yakni keselamatan agama. Nah, artinya di masa seperti itu kita sudah dituntut untuk menjauhkan diri daripada pergaulan masyarakat.